Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hekis Anggelia Utama, NPM A1H021034, Prodi Pendidikan Jasmani. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang filosofi pendidikan di masa depan. Sebelum masuk ke materi, yaitu ada beberapa pertanyaan. Yaitu yang pertama, apa itu pendidikan di masa depan? Yang kedua, bagaimana filsafat pendidikan di masa depan? Yang ketiga, mengapa filsafat pendidikan berubah di masa depan? Baiklah, pada video selanjutnya saya akan menjelaskannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan, yaitu salah satu aliran dalam filsafat yang dipergunakan dalam penanganan problematika pada pendidikan, yang mana filsafat ini dapat membantu dalam penentuan pengembangan peserta didik. Menurut Brubaker pada tahun 1950 mengelompokkan filsafat pendidikan menjadi dua, yaitu filsafat pendidikan konservatif yang didasari oleh idealisme, realisme, humanisme, dan supernaturalisme atau realisme religius. Yang kedua yaitu filsafat pendidikan progresif, filsafat yang didukung oleh filsafat pragmatis dari John Dewey dan romantik naturalisme dari Rousseau. Filsafat-filsafat inilah yang kemudian melahirkan filsafat pendidikan esensialisme, perennialisme, progresivisme, dan rekonstruksisme. Bagaimana filsafat pendidikan di masa depan? Itu tentu perubahan zaman akan membuat perubahan pula dalam cara berpikir atau berfilsafat pendidikan. Untuk melihat gambaran filsafat pendidikan di masa depan, dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada di masa kini, serta kemungkinan yang masuk akal yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Untuk melihat fakta-fakta dan kemungkinan yang ada, dapat kita gunakan konsep postmodernisasi atau virtualisasi pendidikan, dekonstruksi pendidikan, dan evolusi filsafat pendidikan masa depan. Selanjutnya yang pertama yaitu postmodern. Kata modern itu sendiri mengacu pada keadaan setelah pencerahan. Setelah masa modern lahirlah masa postmodern, yakni sebuah masa yang kita alami sekarang ini. Konsep filsafat yang berkembang di masa yang akan datang tidak melepaskan diri dari model-model konsep yang sudah ada sebelumnya. Dan simpulan sementara yang dimaksud adalah kebenaran yang menjadi ciri khas pada masa postmodern itu. Yang kedua yaitu virtualisasi pendidikan. Pendidikan mengalami perubahan realitas. Perkembangan teknologi memaksa penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya dilakukan di kelas. Bahkan pendidikan tanpa ruang sebagaimana dipahami bahwa objek filsafat adalah bentuk keberadaan yang memiliki tingkatan mulai dari benda mati sampai simbol. Tantangan yang muncul pada hari-hari ini adalah hadirnya objek filsafat yang berbeda dengan masa-masa lalu. Yang ketiga yaitu dekonstruksi pendidikan. Berasal dari kata konstruksi yang berarti bangunan dan diberi imbuhan de yang berarti merusak. Sehingga dapat disebutkan yaitu merubah konsep-konsep filsafat pendidikan itu sendiri, kemudian membangun lagi konsep-konsep filsafat adalah arti dari konsep konstruksi pendidikan. Yang keempat yaitu evolusi pendidikan masa depan. Filsafat pendidikan masa depan ditandai dengan adanya perubahan tatanan konsepsi filsafat itu sendiri. Contohnya ketika filsafat dikatakan telah mati, maka secara otomatis akan melahirkan filsafat yang baru. Klaim matinya filsafat itulah yang disebut sebagai konsepsi filsafat yang beraksi terhadap konsepsi-konsepsi filsafat sebelumnya. Dan selanjutnya, mengapa filsafat pendidikan berubah di masa depan? Filsafat itu sangat fleksibel terhadap perubahan dan bersifat terbuka. Hal tersebut terjadi karena sudah menjadi naluri manusia untuk selalu menginginkan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Manusia tidak ingin hanya menerima satu macam keadaan saja, tetapi juga berkeinginan memiliki keadaan lain yang tidak sama dengan masa sebelumnya. Begitu juga sama halnya dengan filsafat pendidikan yang akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hal inilah yang membentuk pola pikir atau filsafat juga berubah mengikuti kebutuhan sesuai dengan perkembangan. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.